Stop Press. Tahukah Anda konten majalah Delina Tolu edisi 197 Desember 2023? Silakan simak berikut ini. Majalah Delina Tolu edisi 197 Desember 2023 menemui pembaca dengan berbagai berita hiburan, eksebisi, komunitas, pendidikan, penghargaan, bencana, pelantikan, perayaan, pariwisata, peresmian, public figure, pemilihan, daerah, bona pasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Jr., pemimpin redaksi majalah Delina Tolu, mengatakan untuk edisi bulan Desember 2023 pihaknya menyajikan berita yayasan menggelar malam hiburan rakyat, eksebisi antar juara catur, komunitas, pendidikan, penghargaan, bencana, pelantikan, perayaan, pariwisata, peresmian, public figure, pemilihan, cerpen, rohani, daerah, bona pasogit, dan lainnya. Laporan utama: Yayasan Nelson Pandapotan Sitompul, Yayasan NPS, pendiri dan ketua pembina Nelson P. Sitompul SEMM, menggelar malam hiburan rakyat bertajuk Jangan Takut Bermimpi dengan menghadirkan artis top papan atas Batak dari ibu kota di Dusun Lumban Silintong, Desa Sitompul, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara. Dusun Lumban Silintong diperkenalkan ke seluruh Nusantara. Kegiatan ini dirangkai dengan pelantikan DPC Parbi Persatuan Artis Batak Indonesia Tapanuli Utara. Laporan khusus Batak Center Pusat Habatakon. Ketua Umum Insinyur Sintong M. Tampu Bolon menerima kunjungan Ketua DPRD Kabupaten Toba, Effendi SP Napitupulu Sarjana Ekonomi di Jakarta untuk bertatap muka dengan tokoh masyarakat Batak diaspora Jabodetabek serta menginformasikan keadaan Kabupaten Toba saat ini, menyampaikan pokok pikiran dan mempresentasikan gagasan yang merupakan harapannya pada masa mendatang. Komunitas: Yayasan Nelson Pandapotan Sitompul, Yayasan NPS, pendiri dan ketua pembina Nelson P. Sitompul SEMM, menggelar eksebisi antar juara catur tingkat SMA YNPS Cup 2 yang merupakan duel meet dengan mempertemukan Jasminton Gultom versus Laurenov Lumban Tobing dalam lomba 3 The Best of 5 Games. Kegiatan ini merupakan upaya dan komitmen Yayasan NPS untuk membangkitkan semangat pecatur muda di Tapanuli Utara. Perayaan: Pemerintah Kabupaten Dairi, Bupati Dr. Edi Keleng Ate Beritu, menggelar Pesta Budaya Enjua-Enjua 2023 selama 3 hari di Stadion Utama Sidikalang yang merupakan agenda tahunan pemerintah Kabupaten Dairi dengan perlombaan meliputi kirap budaya, fashion show, mewarnai tingkat TK dan SD, marjalengkat, mergala, dan mersinabul. Masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan yang merupakan pertanda sangat butuh hiburan. Pendidikan: Pendeta Dr. Sukanto Limbong, Ketua STT HKBP Pematang Siantar, dilantik Pengurus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar menjadi Ketua Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar periode 2023-2027 dengan menyampaikan rasa sukacita, harapan, doa, dan cita-cita dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk memajukan kampus agar nantinya menghasilkan lulusan terbaik. Daerah: Dr. Hasanuddin, penjabat Gubernur Sumatera Utara, melepas ulos 1000 meter untuk dibentangkan di Monas, Jakarta dengan mengharapkan pemerintah menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Ulos Nasional sehingga menjadi warisan budaya nasional bahkan milik dunia. Mengenalkan ulos pada masyarakat yang lebih luas juga sekaligus mengenalkan pariwisata Danau Toba. Peresmian: Dr. Andus Nixon Dababan MSI, Bupati Tapanuli Utara,
kunjungan kerja ke Dusun Soporaru, Kecamatan Pangaribuan, sekaligus meresmikan 7 jembatan. Sebelumnya, Bupati berkunjung dengan mengendarai kendaraan roda 2 karena keterbatasan akses jalan dan bersyukur saat ini sudah terbuka akses jalan roda 4 berkat dukungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Bona Pasogit, Satika Simamora SEMM, Ketua Dekranasda Tapanuli Utara, menyerahkan bantuan benang ulos kepada 757 pengrajin tenun dengan menjadikan berkah ini bermanfaat bagi banyak orang. Dia yakin dengan ibu-ibu yang ada di Tapanuli Utara, secara khusus para petenun, akan mampu serta bisa mengatur keuangan perekonomian keluarga. Public figure Raja Nainggolan, pemain sepak bola berlabel Timnas Belgia, ditunjuk PSSI menjadi brand ambasador Piala Dunia U17 2023. Dia berterima kasih kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah mengundangnya untuk menjadi bagian dari event bersejarah yang bergulir di Indonesia. Selain karena punya hubungan emosional dengan Indonesia, dia berharap bisa membantu perkembangan sepak bola di tanah air. Penghargaan Nantika Sihombing, pelestari tenun ulos asal Samosir, didampingi Bupati Samosir Pandiko Tegul Tom ST bersama Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Teti Naibao Esos, menerima award pelestari budaya tenun ulos kategori remaja anak dari Mendikbudristek pada Malam Anugerah Kebudayaan Indonesia 2023 di Puri Agung Ballroom Hotel Grand Sai Jaya, Jakarta. Penghargaan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung, Direktur Dr. Janri A. Nababan, meraih juara tingkat nasional top 12 inovasi FKRTL Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan dalam Open Innovation tahun 2023 yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Ini merupakan semangat dalam membuktikan diri sebagai rumah sakit yang memiliki komitmen tinggi dalam peningkatan pelayanan. Pariwisata Lions Clubs Indonesia, Gubernur Distrik Lions Club Indonesia 307A2 Dharma Sakti mengunjungi wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Umbahas dan membangun monumen Lions di wisata alam geosit Sipicur yang berada di Desa Pearung, Kecamatan Paranginan. Pihaknya juga memberikan bantuan tong sampah dan penanaman pohon untuk melestarikan lingkungan hidup. Cerpen Rosdiana Hutapea, Sarjana Pendidikan, cerpenis wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Horas Anak Medan. Alangkah lebih tepatnya kalau beliau memberikan kalimat motivasi agar semangat belajar. Ini tidak. Sapaan pertamanya saja sudah janggal. Horas Anak Medan. Padahal kita merayakan Natal. Seharusnya dia menyapa dengan Selamat Natal Anak Medan atau Shalom Anak Medan. Pesan etos Mr. Spirit Sau Sitompul MSI CEM, etos master dan motivator nasional. Salam etos, bigger, higher, better. 5S prinsip generasi emas serta negosiasi win-win solution. Untuk membangun pemuda menjadi generasi emas ada 5S yang menjadi prinsip hidupnya, yakni self-awareness, self-confidence, self-concept, self-control, dan self-discipline. Adat budaya Haji Imran Napitupulu, Ketua Umum Punguan Batak Muslim Toba PBMT, menyajikan tulisan dengan judul Parsubang di Balige Raja. Parsubang adalah bentuk kearifan lokal masyarakat Batak yang menunjukkan toleransi beragama dan sangat menghargai perbedaan. Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten Majalah Dalian Natolu edisi 197 Desember 2023. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera.
Info lebih lanjut dapat menghubungi 0812 1364 7435 melalui WhatsApp. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.